Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada saudaranya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan kali ini izinkan saya Intan Julita menyampaikan tausiah mengenai ikhlas itu berat. Ikhlas itu suatu hal yang berat. Mungkin ada yang bertanya, sulitnya tuh di mana sih? Kenapa sih ikhlas itu berat untuk kita lakukan? Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwa sebab sulitnya ikhlas ada 3 perkara. Yang pertama, karena kita terlalu suka dengan pujian. Bahkan banyak ulama yang mengatakan bahwa kebanyakan orang atau sebagian orang lebih suka pujian daripada uang. Misalnya, saya punya uang, kemudian saya bagikan ke tiap orang $100, $100, $100. Apakah orang itu senang? Pasti senang. Kemudian dia pergi ke money changer untuk menukarkan uangnya. Tapi ketika di sana petugas mengatakan, "Maaf Mbak, maaf Mas, ini uangnya palsu." Kira-kira orang itu kesel nggak? Pasti kesel. Nggak mungkin nggak kesel, ya kan? Mungkin dia dalam hati berkata, orang itu ngomong doang berbagi, tapi nyatanya ini uang palsu. Jadinya kan kita kesel kalau kita dikasih uang palsu. Beda dengan pujian. Subhanallah. Misalnya, ada seorang nenek-nenek berusia 100 tahun dipuji suaminya. Yang, kamu kok tambah hari tambah cantik aja. Apakah nenek-nenek itu senang? Pasti senang dipuji suaminya cantik. Padahal itu pujian bener apa palsu? Pasti palsu ya. Gak ada ceritanya nenek-nenek tambah hari tambah cantik aja. Ada mungkin, tapi perbandingannya jauh sekali dari kenyataan. Tapi kita tetap senang kan kalau dipuji cantik, meskipun kita tahu itu gak benar pujiannya. Beda sama uang yang tadi, kita kesel. Dan ini adalah bentuk kecintaan kita kepada sebuah pujian. Dan ini harus kita tanggalkan. Kenapa? Karena penyakit kronis dalam sebuah keikhlasan itu riya. Riya itu apa? Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahwa riya itu memperlihatkan amalan di hadapan orang lain agar dia dipuji oleh mereka. Ujung-ujungnya apa? Pujian lagi. Lalu penyakit kronis dalam keikhlasan itu apa? Sum'ah. Sum'ah adalah memperdengarkan amal ibadah kepada orang lain agar mereka tahu dan dia dipuji oleh mereka. Ujung-ujungnya apa? Pujian lagi, bukan? Dan ini menjadi masalah karena kita terlalu suka dengan pujian. Lalu yang kedua, kenapa ikhlas itu susah? Karena tabiat kita itu tamak terhadap dunia. Suka sekali dengan dunia. Bahkan kata Allah dalam surat Al-Fajr ayat 20 yang artinya, dan kalian cinta sekali dengan harta dunia dengan kecintaan yang luar biasa.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika ada anak Adam yang mempunyai sebuah lembah emas, apa yang akan terjadi? Dia akan mencari lembah emas yang kedua. Ketika dia sudah mempunyai lembah emas yang kedua, dia akan terus mencari lembah emas yang ketiga, keempat, kelima, enam, dan seterusnya. Kapan ini akan berakhir? Dia akan mengikuti tren ini sampai dia mati. Ini yang bisa menyelewengkan kita dari ketidakikhlasan. Ketika kita mengharapkan dunia, ketika kita mengharapkan jabatan dari amal ibadah kita, itu akan membuat kita sulit untuk ikhlas. Yang ketiga, kata Ibnu Qudama, yang membuat kita sulit untuk ikhlas adalah karena tabiat kita itu tidak suka dicela orang lain. Ketika kita suka dengan pujian, otomatis kita tidak suka dicela oleh orang lain. Sehingga dia akan senantiasa berusaha untuk terus bisa diterima di lingkungannya. Dia akan terus beribadah dengan baik agar dia tidak dibuli oleh orang lain, agar dia tidak dicaci oleh orang lain, bahkan agar dia tidak dicela oleh orang lain. Sehingga orientasinya bukan kepada Allah, tapi kepada manusia. Jadi ini yang menjadi masalah. Ketika kita bisa menghilangkan ketiga hal itu, insya Allah kita akan mendapatkan keikhlasan. Oleh karena itu, marilah kita belajar bersama-sama, belajar untuk saling mengingatkan untuk dapat mengontrol ketiga hal itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.